Well, gak kerasa, kalian udah ketemu lagi sama kita TV Kotak buat kita kupas satu film yang lagi happening banget nih. Film yang udah pasti masih tayang di bioskop, bahkan baru tanggal 29 Maret kemarin rilis. Tapi hari ini udah nongol lagi aja di TV Kotak. Oh iya jelas, buat kalian kita pasti bakalan gercep dong. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia film Godzilla x Kong The New Empire. Film ini diawali dengan Kong yang sekarang udah tinggal di bumi bagian bawah atau Hollow Earth, tapi lagi dikejar-kejar sama sekawanan semacam serigala gitu. Dan Kong berusaha lari supaya nggak keserang sama mereka. Ketika Kong udah di ujung tebing, Kong berhenti lari tapi tetap tidak takut meskipun sudah terdesak. Ketika mereka mau menyerang Kong, tiba-tiba salah satu dari mereka terjatuh karena lapisan tanahnya itu amblas. Dan ternyata itu adalah jebakan yang udah Kong bikin sebelumnya. Sisa kawanan serigala itu kemudian lari setelah ngelihat Kong ngebelah badan salah satu serigala sambil mengaum keras. Pada saat Kong lagi mau makan hasil buruannya, tiba-tiba Kong mendengar suara dari kejauhan yang mirip dengan suara monyet besar. Kong terus lari, tapi menemukan kalau itu hanya suara yang dibikin sama salah satu hewan melata yang ada di situ. Kong yang sekarang terpisah habitatnya dari Godzilla, ngerasa cukup senang sekaligus merasa kesepian karena dia sendirian nggak punya keluarga. Sedangkan tempat yang lain, Godzilla yang habitatnya itu berada di dunia atas alias dunia manusia, bertarung dengan salah satu monster atau Titans yang muncul di Roma. Dan setelah ngalahin Titans itu, dia terus tidur di Colosseum. Masih di dunia atas, di stasiun pengawasan para Titans atau stasiun Monarch, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah anomali pada perangkat mereka yang dirasa cukup aneh. Perangkat mereka pun juga mendeteksi pembacaan data yang nggak biasa. Akhirnya, dilaporkanlah kejadian itu ke Dr. Eileen selaku pihak yang berwenang. Jia yang sekarang sudah semakin dewasa, bersekolah di sekolah khusus yang menggunakan bahasa isyarat. Waktu di kelas, Jia tiba-tiba mengantuk dan seolah-olah seperti bermimpi dan berhalusinasi. Ketika dibangunkan, semua teman dan gurunya terkejut karena Jia ternyata menggambar sesuatu yang aneh di mejanya waktu dalam keadaan tertidur tadi. Dr. Eileen selaku ibu angkat dari Jia dipanggil oleh pihak sekolah terkait perilaku Jia yang aneh tadi. Setelah kertas gambarnya dikasihin ke Dr. Eileen, mereka lalu pulang. Di rumah, Dr. Eileen baru sadar kalau gambar yang dibikin sama Jia ternyata mirip dengan pembacaan data grafik yang dia dapat dari stasiun Monarch hari ini. Karena nggak tahu harus gimana, Dr. Eileen akhirnya memutuskan buat konsultasi masalah ini sama Bernie, karena dianggap bisa ngebantu mecahin masalah Jia ini. Bernie mau bantu, asalkan dia diberi posisi di stasiun Monarch. Pada saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Dr. Eileen dapat notifikasi bahwa ada ancaman Titans. Di saat yang sama, Godzilla juga bergerak dan Kong pun juga muncul ke dunia atas menyebabkan semua orang termasuk para ahli jadi pada panik. Tapi ternyata, Kong cuma mau minta tolong karena dia lagi sakit gigi. Akhirnya dibantu sama Trapper, dokter hewan, gigi Kong yang busuk itu bisa dicabut dan diganti sama gigi besi yang tahan panas karena terbuat dari material yang biasa dipakai buat bahan baku bikin mobil atau kendaraan. Ketika sedang berbicara dengan Trapper, Dr. Eileen dipanggil karena Bernie datang dan dia ngasih tahu kalau suara yang tertangkap sama peralatan mereka dan pola yang digambar sama Jia adalah sebuah panggilan bantuan alias SOS dari dunia bawah. Akhirnya, Dr. Eileen diizinin buat bikin tim investigasi kecil buat nyelidikin masalah ini. Jia dan Bernie minta ke Dr. Eileen supaya bisa ikut dalam perjalanan misi ini. Akhirnya mereka semua berangkat, termasuk Kong, ke dunia bawah melalui sebuah portal khusus. Sementara di stasiun Monarch, mereka mendapat laporan bahwa Godzilla sudah berada di Paris dan menyerang kawasan industri nuklir, lalu menyerap semua uranium yang ada di sana. Para ahli Monarch menyimpulkan bahwa Godzilla sedang bersiap-siap untuk sesuatu. Sedangkan tim investigasi yang sudah sampai di dunia bawah, mereka melihat bahwa pos penjagaan yang seharusnya beroperasi, tapi sekarang sudah hancur diserang oleh makhluk yang dicurigai mirip seperti Kong. Kong yang sampai di gua tempat tinggalnya, tiba-tiba mencium dan merasakan ada yang aneh. Lalu dia mengambil senjata kapak andalannya dan turun ke sebuah retakan besar yang tiba-tiba muncul di situ. Setelah Kong telusuri, ternyata retakan itu mengarahkan Kong ke sebuah wilayah lain di dunia bawah yang disebut kerajaan bawah tanah. Sebuah wilayah yang belum terjamah sama sekali oleh siapapun apalagi manusia. Dan setelah Kong menjelajah sedikit lebih jauh, tiba-tiba dia melihat sosok yang tampak besar di depannya, tapi ternyata itu hanyalah seekor monyet kecil. Ketika Kong ingin berkenalan dengan monyet itu, Kong tiba-tiba diserang oleh beberapa monyet dewasa, sehingga Kong terpaksa melawan. Setelah dikalahkan oleh Kong, para monyet itu lari dan meninggalkan si monyet kecil saja. Ketika Kong bertanya apakah ada monyet yang lain, monyet kecil mengangguk dan diminta untuk menunjukkan jalannya oleh Kong. Tim investigasi Dr. Eileen yang memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan menganalisa footage dari kamera yang mereka dapatkan dari pos penjagaan yang hancur tadi dan menemukan bahwa sejenis mata yang mirip seperti Kong tertangkap oleh kamera sebelum kamera itu hancur. Dan sesaat setelah itu, tiba-tiba sinyal aneh itu muncul lagi dan membuat pesawat mereka terganggu dan hampir jatuh. Jia mengatakan kepada ibunya bahwa sinyal aneh ini terasa semakin kuat sambil Jia juga menunjukkan sumber dari arah sinyal itu. Setelah sampai di arah tempat datangnya sinyal, mereka kemudian berjalan untuk menyelidiki sumber sinyalnya. Tapi seketika Trapper mengatakan ke yang lain untuk tidak lewat jalan yang mereka lewati ini. Sang pilot, Michael, tetap ngeyel dan gak percaya.
Alhasil dia mati, dimakan oleh sejenis tanaman besar aneh yang ada di situ. Sementara di dunia atas, Godzilla sekarang sudah berada di Paris dan mengincar Titans Tiamat yang berhabitat di perairan Arktik. Menurut para ahli Monarch, jika Godzilla sanggup mengalahkan Tiamat, maka dia akan benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa karena dalam tubuh Tiamat dan di dalam sarangnya terkandung sumber radioaktif terbanyak yang ada di muka bumi. Tim Dr. Eileen yang masih menelusuri hutan untuk mencari sumber sinyal itu dikejutkan dengan penemuan sisa-sisa peradaban manusia dari suku Iwi, suku asal Jia. Semakin jauh mereka menjelajah, mereka juga menemukan sisa reruntuhan kuil, dan Jia menjelaskan pada ibunya bahwa kuil yang mereka temukan itu adalah tempat yang biasanya dipakai untuk berdoa. Tidak lama dari situ, tiba-tiba ada makhluk sejenis ngengat berwarna biru yang menarik perhatian Jia, dan dengan intuisinya, Jia menekan satu tombol pintu rahasia yang ternyata itu mengalirkan air. Kemudian Jia mengikuti aliran air itu dan berhenti di sebuah lapisan organik yang besar dan tinggi. Dan setelah dibuka, ternyata mereka menemukan sebuah hutan besar dengan kristal raksasanya. Lalu Jia berkata pada Dr. Eileen bahwa tempat ini sama persis seperti yang ada di dalam mimpi Jia. Di tempat lain, Kong dan si monyet kecil masih dalam perjalanan menuju tempat tinggal para monyet. Tapi ternyata, si monyet kecil ingin mengelabui Kong dengan mengarahkan Kong ke sebuah danau besar yang dihuni oleh monster air. Ketika Kong sedang minum di danau itu, Kong tiba-tiba diserang oleh monster menyerupai belut tapi berkepala naga. Si monyet kecil memutuskan untuk kabur karena menyangka Kong pasti akan mati di danau itu. Tapi ternyata Kong selamat dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kong yang sedang beristirahat dengan memakan sisa potongan tubuh monster air yang dia bunuh tadi, tapi si monyet kecil tiba-tiba menghampiri Kong dan mengatakan apakah boleh ia meminta sedikit, dan Kong langsung memberikan potongan besar daging untuk si monyet kecil itu. Kembali ke dunia atas, Godzilla yang sudah sampai di perairan Arktik, habitat Titans Tiamat, langsung menyerap energi dari sarang Tiamat, dan seketika Tiamat keluar dan mereka pun saling bertarung. Tiamat yang sedikit lebih besar berhasil membelit Godzilla dengan tubuhnya. Namun Godzilla menyerang balik dengan merobek salah satu bagian tubuh dari Tiamat. Dan ketika Tiamat menggigit balik leher Godzilla, Godzilla dengan mudahnya mengeluarkan energi plasma dari seluruh tubuhnya dan seketika Tiamat pun terbelah berkeping-keping. Setelah mengalahkan Tiamat, Godzilla pun langsung masuk dalam sarang Tiamat dan menyerap semua radioaktif yang ada di situ, membuat warna tubuh Godzilla berubah menjadi merah. Sementara itu, Dr. Eileen yang masih melanjutkan menelusuri tempat misterius itu, tiba-tiba disergap oleh beberapa orang yang tampak seperti ksatria sebuah suku. Mereka semua kemudian dibawa ke sebuah tempat yang di sekelilingnya berisi kristal-kristal besar. Jia mengatakan bahwa di tempat ini, Jia tiba-tiba bisa mengetahui apa yang dipikirkan semua orang. Lalu mereka semua terkejut ketika melihat bahwa di atas mereka ada banyak portal dimensi yang mungkin mengarah ke banyak tempat di dunia atas. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, suku ini ternyata mampu berkomunikasi dengan menggunakan telepati. Kemudian Jia diminta oleh salah seorang dari mereka untuk menghadap Ratu. Dan setelah Ratu menyentuh tangan Jia, dia bisa melihat semua yang telah dialami oleh Jia. Dan baru kemudian, Ratu membolehkan mereka semua untuk mendekat setelah tahu bahwa mereka bukanlah ancaman. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan, dan di tengah ruangan tersebut ada sebuah kristal yang sangat besar dan bercahaya. Dr. Eileen kemudian menyadari kalau sinyal yang mereka tangkap itu adalah panggilan dari suku Iwi untuk meminta bantuan. Dibawa lagi ke sebuah ruangan lain, Dr. Eileen kemudian membaca hieroglif yang ada di lantai ruangan itu. Dan Dr. Eileen mengatakan bahwa dahulu dunia bawah hidup dengan harmonis dengan dunia atas. Para Titans adalah penjaga dari keseimbangan alam, dan sang monyet besar adalah pelindung bagi manusia. Tapi kemudian salah satu monyet besar mengancam keseimbangan dari kedua dunia tersebut. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan kejam, monyet itu berencana ingin menguasai dunia atas dengan cara mengajak semua suku monyetnya untuk memerangi Godzilla. Satu waktu, perang Godzilla dengan para monyet besar, banyak dari kaum monyet besar yang terbunuh. Dan setelah perang besar selesai, Godzilla berhasil mengurung monyet kejam itu di daerah yang paling panas dan berapi di dunia bawah. Dan sejak saat itu, monyet kejam yang dijuluki Scar King ini terus berusaha untuk bisa kembali ke dunia atas. Kong dan si monyet kecil yang telah sampai di tempat para monyet-monyet besar yang lain, namun Kong dikejutkan karena melihat mereka semua sedang dipekerjakan paksa oleh seseorang di dalam gunung api. Kong yang menolong salah satu dari mereka kemudian dianggap memberontak. Ketika Kong memukulnya hingga pingsan, salah satu dari mereka kemudian melaporkan itu ke raja. Dan raja monyet itu kemudian turun dan menyalahkan si monyet kecil karena telah membawa monyet asing ke tempat tinggal mereka. Ketika hendak melukai si monyet kecil, ibu dari si monyet kecil melindungi, tapi kemudian ditendang hingga masuk ke lubang lava panas dan mati. Kong yang marah melihat itu langsung mengajak bertarung sang raja dan mereka pun berkelahi. Sang raja yang lincah membuat Kong sedikit kewalahan, tapi Kong yang berani tetap bertarung hingga sang raja pun kesulitan untuk mengalahkan Kong. Ketika terdesak, sang raja akhirnya mengeluarkan kristal biru dan mengarahkan kristal itu ke sebuah gua. Dan dengan kristal biru itu, dia bisa mengendalikan seekor Titans kuno yang bernama Simo. Melalui Simo, sang raja menyuruhnya untuk mengalahkan Kong dengan serangan esnya. Karena belum sanggup melawan Simo, akhirnya Kong diminta untuk melarikan diri oleh si monyet kecil melalui sebuah gua. Meskipun sudah
lari, Kong tetap dikejar oleh para anak buah raja. Sambil lari, ternyata jebakan yang sudah dibuat Kong di mana-mana membantunya lari dari kejaran para monyet yang lain. Dan ketika Kong benar-benar sudah terdesak, si monyet kecil datang membantu Kong dan membuat mereka semua tertimpa batu besar. Dengan bantuan si monyet kecil, Kong harus dibantu berjalan akibat serangan Simo yang membuat tangan kanan Kong mati rasa dan membeku. Kong dan si monyet kecil kemudian mendatangi tempat suku Iwi, dan di sana mereka semua berkumpul dengan Kong. Kong yang sedang kesakitan diperiksa oleh Trapper dan menyarankan kepada Dr. Eileen untuk mengaplikasikan yang namanya Project Powerhouse pada Kong. Dan setelah Trapper menempelkan Project Powerhouse untuk tangan kanan Kong, kekuatan tangan kanan Kong menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Gak lama dari situ, si monyet kecil memberitahu Kong bahwa Scar King dan pasukannya sudah datang. Jia yang paham dengan situasi yang genting ini memberitahu Kong bahwa Kong butuh bantuan untuk bisa mengalahkan Scar King dan Simo. Akhirnya Kong pergi ke Mesir melalui portal dimensi untuk mencari Godzilla. Di tempat suku Iwi, Jia dipercaya sebagai orang yang sanggup untuk membangkitkan Mothra. Karena menurut ramalan suku Iwi, Mothra hanya bisa dibangkitkan oleh seorang suku Iwi dari Skull Island, dan Jia berasal dari sana. Saat Kong berusaha meminta bantuan Godzilla untuk membantunya melawan Scar King, tiba-tiba Kong langsung diserang oleh Godzilla, hingga mereka pun langsung berkelahi. Godzilla yang menyerang dengan agresif membuat Kong sedikit kerepotan karena Kong pada dasarnya tidak ingin melawan Godzilla, hingga akhirnya Kong terdesak oleh serangan Godzilla. Di saat Godzilla ingin membunuh Kong dengan plasma dari mulutnya, Mothra tiba-tiba datang dan mencegah Godzilla agar tidak membunuh Kong. Dengan bantuan Jia yang bisa berkomunikasi dengan para Titans, akhirnya Godzilla menghentikan serangannya dan mau untuk bekerjasama dengan mereka semua. Kembali di tempat suku Iwi, Bernie dengan Dr. Eileen memberitahu Ratu Iwi bahwa mereka bisa mencegah Scar King untuk menghancurkan kristal piramid dengan cara menghantamkan kedua ujung kristal supaya menghasilkan efek anti-gravitasi sementara supaya menyulitkan Scar King untuk mendekati kristal. Dan pada saat Scar King meminta Simo untuk membekukan kedua kristal piramid, dari salah satu portal dimensi yang ada di situ, keluarlah Kong dan Godzilla. Mereka bersatu menyerang Scar King dan Simo secara bersamaan. Tapi pada saat mereka hendak saling memukul, tumbukan piramid kristal yang telah direncanakan itu membuat mereka semua melayang dan saling menyerang dalam keadaan tanpa gravitasi. Bernie, Dr. Eileen, dan Ratu Iwi mencoba menyelamatkan diri dari arena pertarungan dengan dibantu oleh Trapper menggunakan pesawat milik mereka. Pada saat salah satu dari pasukan Scar King ingin menghancurkan pesawat, Mothra datang dan menyerang para monyet-monyet yang ingin menyerang pesawat. Si monyet kecil yang ikut dalam pertarungan membantu melempari pasukan Scar King dengan batu. Dan di saat efek anti-gravitasi mulai menghilang, mereka semua terjatuh dan terhisap ke dalam salah satu portal dan berakhir jatuh di Argentina. Di sana mereka melanjutkan pertarungan, dan Scar King sangat puas karena akhirnya setelah sekian lama dia bisa ke dunia atas untuk melanjutkan ekspansi kerajaan diktatornya. Dan sesaat setelah itu, Kong pun juga datang dan memukul Scar King. Godzilla yang juga muncul bersama dengan Kong langsung menyerang Simo. Meskipun pertarungan ini cukup sengit, tapi akhirnya Godzilla bisa melepaskan kristal biru pengendali Simo dari rantai milik Scar King. Scar King yang khawatir dengan keselamatan kristal pengendalinya, mencoba untuk mengambil kembali kristal biru itu dengan cara apapun. Namun Godzilla berniat untuk tidak membiarkan itu terjadi dengan cara mengeluarkan sinar plasma untuk terus menyerang Scar King. Meskipun Scar King sempat berhasil mengambil kembali kristalnya, tapi serangan plasma Godzilla membuat kristal itu terlempar dan jatuh lagi tepat di dekat Kong. Namun Kong yang sedang terpojok oleh serangan es dari Simo membuat Kong tidak bisa bergerak dari tempatnya. Setelah Godzilla mengalihkan serangan plasmanya dari Scar King ke Simo, membuat sedikit ruang untuk Kong bisa bergerak bebas dan langsung menuju lokasi jatuhnya si kristal biru. Scar King yang tidak tinggal diam mencoba menghalau Kong untuk mendapatkan kristal dengan cara mencekik leher Kong dengan kuat. Tapi si monyet kecil seketika datang dari arah portal sambil membawa kapak milik Kong dan menghancurkan kristal dengan kapak itu. Hancurnya kristal itu menghasilkan gelombang energi kejut yang besar yang membuat mereka semua terhempas dan terlempar. Scar King yang marah besar dengan si monyet kecil seketika langsung mencekiknya, tapi dalam sekejap Kong langsung memukul Scar King dengan keras dan sang monyet kecil pun bisa terlepas. Kong yang marah memukul Scar King dengan brutal dan kemudian melemparnya ke arah Godzilla, namun dihempaskan ke arah Kong kembali dengan ekornya. Setelah itu Kong cekik, dan Sima yang sudah terbebas dari pengaruh kristal langsung menyerang Scar King dengan semburan esnya dan membuat Scar King membeku. Setelah itu, Kong membantingnya ke tanah hingga Scar King hancur berkeping-keping. Jia yang diantarkan kembali oleh Mothra ke suku Iwi memutuskan untuk tetap tinggal bersama ibu angkatnya di dunia atas meskipun Jia tahu dia memiliki keluarga di sini. Kong yang pulang ke gunung berapi bersama si monyet kecil dan Simo menunjukkan kepada monyet-monyet yang lain bahwa mereka telah mengalahkan Scar King dan mereka semua sekarang sudah bebas dari penyiksaannya. Nah, selesai sudah episode alur film kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan alur cerita dari film-film terbaru lainnya. TV Kotak harus pamit, sampai ketemu di alur film berikutnya. Bye-bye.